YKJ Prambanan. Nah, hari ini kita mau punya lagu lagi. Kita mau mendengarkan lagu lagi bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kenalkan nama aku Kak Friska. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kak Cynthia. Nah semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Ya, kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Cynthia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik semuanya sudah siap mau puji nama Tuhan? Ya kita bagi berdiri dulu yuk. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Nah selanjutnya kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya udah siap belum? Udah lah ya pastinya. Nah sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak Tata. Sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Nah kalau sudah siap, adik-adik duduk dulu yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan dan cerita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Itu bercerita tentang perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Nah, sebelumnya nanti minta tolong buat papa mamahnya bisa membantu adik-adik di dalam membaca perikop pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar nama Nabi Nuh belum? Pasti sudah deh ya. Nah, Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang mempunyai sifat yang sangat baik. Pada saat itu ada banyak sekali manusia di bumi ini. Bumi ini penuh dengan manusia. Tetapi manusia pada saat itu semua jahat-jahat. Tapi ada satu orang yang sangat baik dan dia selalu menaati perintah-perintah Tuhan. Siapa namanya?
Iya, Nabi Nuh. Pada saat itu Tuhan berpikir, kenapa manusia di bumi ini semua jahat? Dan Tuhan mencari cara gimana untuk melenyapkan, untuk menghilangkan semua manusia-manusia yang jahat itu. Akhirnya Tuhan punya ide, Tuhan punya rencana yang indah. Nah, saat itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh, "Hei Nabi Nuh," kata Tuhan. Tuhan bicara sama Nabi Nuh. "Nabi Nuh, segera kamu bangun kapal yang sangat besar. Setelah itu kamu masuk sama istri dan anak-anakmu." Jadi Nabi Nuh itu punya 3 orang anak. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, pada saat itu tanpa berpikir panjang, Nabi Nuh langsung bekerja keras, langsung membuat kapal yang sangat besar yang diinginkan oleh Tuhan. Keren gak? Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh, memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal itu. Padahal Nabi Nuh gak tahu kapalnya itu mau dibuat untuk apa ya. Saat itu Nabi Nuh langsung bekerja keras membuat kapal yang besar itu. Lalu pada saat Nabi Nuh membuat kapal besar itu, Nabi Nuh ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. "Hahaha, kamu ngapain buat kapal yang sangat besar? Loh, gimana nanti jalannya? Orang di sini aja ndak ada air. Di sini kan padang gurun. Gimana nanti kapalnya bisa jalan? Kan nggak mungkin kapalmu bisa jalan." Tapi respon Nabi Nuh gimana adik-adik? Nabi Nuh tidak mendengarkan ocehan mereka, tidak mendengarkan hinaan, bahkan tertawaan dari orang-orang di sekeliling dia. Nabi Nuh tetap bekerja keras untuk membangun kapal yang sangat besar itu. Nah, ketika kapalnya sudah jadi, kapal besar itu sudah jadi, Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, "Nabi Nuh, sekarang kamu masuk ke dalam kapal itu. Kamu bawa istrimu, bawa anak-anak dan menantumu." Kan tadi Nabi Nuh punya 3 orang anak. Nah, mereka itu sudah menikah, sudah punya 3 istri juga. Jadi ada 8 orang di dalam kapal itu. 8 orang itu masuk pelan-pelan, naik ke dalam kapal yang sangat besar itu. Dan ketika itu Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, "Nabi Nuh, kamu bawa semua jenis binatang. Kamu bawa satu pasang jumlahnya." Jadi Nabi Nuh bersama dengan 8 orang yang ada di kapal itu membawa semua binatang yang ada di bumi ini. Jumlahnya satu pasang. Jadi di dalam kapal yang besar tadi ada 8 orang dengan semua jenis binatang di dunia ini. Lalu Tuhan Yesus mendatangkan apa adik-adik? Tuhan Yesus mendatangkan hujan yang sangat lebat. Hujannya deras sekali. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira hujannya berapa lama? 5 menit? 1 jam? 1 hari? Enggak. Hujan itu turun selama 40 hari lamanya. Bisa dibayangkan nggak? Hujan deras selama 40 hari. Hujan 1 hari aja bisa membuat banjir. Apalagi hujannya selama 40 hari. Wow, semua dunia ini dipenuhi dengan air. Rumah-rumah tenggelam, sawah-sawah tenggelam, perkotaan, tempat bermain, taman, semuanya tenggelam. Bahkan gunung yang tinggi juga tenggelam adik-adik. Terus orang-orangnya gimana ya? Tumbuh-tumbuhannya gimana ya? Hewan-hewan juga gimana? Semuanya mati adik-adik. Airnya sangat tinggi. Lalu orang-orang yang
berada di dalam kapal itu bersama-sama dengan Nabi Nuh tetap berada di kapal itu sambil merawat binatang-binatang yang ada di dalam kapal itu juga. Nah, setelah 40 hari hujannya, Nabi Nuh menerbangkan seekor burung merpati. Burung merpati yang putih diterbangkan keluar dari kapal. Setelah terbang, tidak lama dari itu, burungnya kembali menghampiri Nabi Nuh. Tapi adik-adik tahu nggak, burung itu membawa apa? Burung itu membawa satu tangkai tanaman. Nah, setelah itu Nabi Nuh berpikir, wah, burung ini sudah membawa tanaman, sudah ada tanaman yang tumbuh, berarti dunia sudah kembali dengan aman. Setelah itu Nabi Nuh dan 3 orang anaknya, 3 orang menantunya dan istrinya, serta semua jenis binatang yang ada di dalam kapal itu memutuskan untuk turun. Mereka semua turun dari kapal itu. Lalu mereka membangun sebuah api unggun. Mereka membuat api unggun, adik-adik. Nah, saat itu juga apa yang terjadi, adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul. Tuhan menciptakan, Tuhan menghadirkan sebuah pelangi. Pelangi yang ada di langit itu sangat indah. Nabi Nuh serta anak-anak dan istrinya menyaksikan pelangi itu. Nah, saat itu juga ada suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, "Aku akan menepati janjiku. Kamu kan selamat sekarang, kamu sudah selamat. Kalau kamu tidak menaati perintahku dulu, kamu tidak mau membuat kapal, kamu tidak akan selamat." Nah, jadi adik-adik bisa menyimpulkan gak? Tadi Nabi Nuh pada saat membuat kapal yang besar dihina oleh orang-orang. Ngapain buat kapal? Kamu mau berjalan dengan apa kalau di sini aja nggak ada air? Di sini kan padang gurun, kapalmu nggak bakal bisa jalan. Coba kalau Nabi Nuh mendengarkan perkataan-perkataan orang itu, gimana? Nabi Nuh nggak akan selamat, adik-adik. Tapi Nabi Nuh menaati perintah Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya. Adik-adik gimana? Adik-adik sekarang suka menepati janji atau malah ingkar janji? Menepati janji itu apa ya? Menepati janji itu menepati apa yang sudah kita katakan. Misalnya pada hari Sabtu, papa sama mama tanya sama adik-adik, "Ayo, besok waktunya sekolah minggu loh. Besok harus bangun pagi ya." Nah, adik-adik berjanji kepada mama, kepada papa, bahkan berjanji kepada diri adik-adik sendiri. "Mah, Pah, besok saya mau sekolah minggu. Saya nggak usah dibangunkan. Saya mau bangun pagi sendiri. Saya mau bangun pagi, saya mau mandi, dan saya mau bersemangat buat sekolah minggu." Itu yang harus adik-adik ingat, bahwa Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk menepati janji-janji yang sudah kita katakan. Oke? Siap buat menepati janji adik-adik? Siap? Nggak boleh ingkar janji seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Dan kita harus menaati perintah-perintah Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh. Amin. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dalam doa dulu ya. Mengucap syukur kembali buat kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Kami mau belajar seperti Nabi Nuh Tuhan, yang selalu menepati perintah Tuhan. Dan kami mau terus belajar seperti Engkau yang selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, ajarkan kami agar kami tidak pernah ingkar janji, agar kami bisa bertanggung jawab
dengan apa yang sudah kami katakan. Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa. Nah, gimana lagi adik-adik firmannya? Bagus ya? Bagus. Nah, sekarang ibadah kita udah sampai di ujung acaranya. Kita udah selesai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pujikan pujian terakhir, Jesus Loves Me. Ya semuanya kita bagi berdiri ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones for Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik semuanya, kita pujikan lagi ya dari awal. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam ibadah anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita bertemu lagi di ibadah anak selanjutnya. Pujian lagi ya. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.